Shalom, jumpa lagi dengan kita di sini di ibadah anak online GKJ Kerten Surakarta. Dan saat ini Mbak Lina ditemani oleh Kak Cika. Oh, ya. Bagaimana kabar Kak Cika hari ini? Baik, sehat, luar biasa, sukacita. Luar biasa sekali. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga sama ya, sehat, luar biasa dan sukacita. Dan saat ini kalau kita mau ibadah, apa saja Kak Cika yang harus dipersiapkan? Pertama, kita siapkan Alkitab. Yang kedua, persembahan. Dan yang paling penting nih, hati kita. Wah, luar biasa sekali. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Ya, sekarang kita lipat tangannya, tutup mata, kita mau mulai berdoa. Kembali Yesus, kami datang padamu, ucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami hari ini Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan terutama kami boleh mendengarkan firman-Mu. Apa yang hari ini akan kami terima Tuhan boleh menjadi berkat buat kami. Dalam nama-Mu Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah Kak Cika. Mungkin dari yang paling jauh dulu Kak Cika. Halo Sekolah Minggu Kalilingko, apa kabar? Halo Sekolah Minggu Sanggrahan, apa kabar? Halo Sekolah Minggu Karangasem Kleco, apa kabar? Sekolah Minggu Tunggul Sari, apa kabar? Sekolah Minggu Kagoan, apa kabar? Halo Sekolah Minggu Jajar, apa kabar? Sekolah Minggu Sumber, apa kabar? Masih satu Kak Cika, Sekolah Minggu Kerten. Sekolah Minggu Kerten, apa kabar? Yuk kita ajak teman-teman kita untuk memuji nama Tuhan dengan pujian Semua Bunga. Ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa ya, menciptakan dunia ini untuk manusia. Wah, memang betul. Dan Tuhan itu selalu sudah memikirkan apa yang kebutuhan apa yang untuk kita perlukan. Dan paling tidak saat ini kita sudah mau belajar tentang firman Tuhan ya Kak Cika ya. Sudah disiapkan untuk Alkitabnya? Sudah? Sudah. Oke, berarti saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita pujikan dulu Kak Cika. Firman-Mu berita bagi bagiku. Terang bagi jalanku.
Firman Tuhan saat ini kita dasari dari 1 Samuel 17. Jadi ada seorang anak muda yang bernama Daud. Sehari-hari dia menggembalakan domba milik ayahnya. Ketika Daud masih anak-anak, ia sering bermain kecapi bagi sang Raja Saul. Setiap kali ia memetik kecapinya, terdengarlah suara yang merdu. Daud adalah seorang yang istimewa dan Tuhan menyertainya. Pada suatu hari, orang Filistin menyerang bangsa Israel. Isai yang adalah bapak Daud menyuruhnya untuk membawakan makanan, yaitu gandum dan roti kepada kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran, yaitu di daerah lembah Tarbantin. Oleh sebab itu, Daud bangun pagi-pagi dan langsung bergegas pergi ke lembah Tarbantin. Sesampainya di sana, banyak sekali pasukan yang sudah siap bertempur. Salah satunya adalah kakak-kakak Daud. Di medan pertempuran itu, Daud melihat ada seorang Filistin yang badannya besar, tinggi, dan gagah perkasa. Ia berdiri dan menantang bangsa Israel. "Hai kamu, siapa yang berani melawan aku? Kalian akan kucincang-cincang seperti daging giling." Wah, kata Goliat dengan sombongnya. Karena badannya besar sekali seperti raksasa, pasukan Israel menjadi takut dan gemetar, dan mereka tidak berani melawan bangsa Filistin. Pasukan Israel berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. "Mana bisa kita mengalahkan manusia yang sebesar itu? Kita akan kalah, kita akan dihancurkan oleh dia." Tetapi tidak untuk Daud. Dia tidak takut sama sekali dengan Goliat. Dan dia minta izin kepada Raja Saul untuk ikut berperang melawan bangsa Filistin. Raja Saul kaget. "Bagaimana mungkin kamu yang masih belia ini ikut perang melawan bangsa Filistin?" "Tenang, tenang Baginda Raja," jawab Daud. "Ketika saya dulu mengembalakan kambing domba, sering ada macan, ada beruang, ada singa yang besar yang akan menerkam, memangsa kambing domba gembalaan saya. Tetapi itu saya hajar Paduka, dan hewan-hewan buas itu mati." Dan akhirnya Raja Saul mengizinkan Daud untuk ikut berperang. Kemudian Raja Saul membawakan jubah perang dan pedang untuk dipakainya. Tetapi sayang, karena Daud badannya kecil, jubah itu terlalu kebesaran, dan sepertinya Daud keberatan untuk memakainya. Singkat cerita, Daud tidak memakai baju dan jubah itu. Pedang juga tidak dipakai untuk maju melawan Goliat yang besar itu. Dia hanya membawa 5 batu yang diambilnya dari sungai dan membawa umban yang kita kenal dengan ketapel. Lalu Daud maju berperang melawan Goliat si raksasa itu. Ketika di medan perang, Goliat menertawakan anak kecil itu. Dan Goliat berkata, "Hai anak kecil, kenapa kamu ada di sini?" Dan Daud menjawab, "Jangan panggil aku anak kecil, hei raksasa besar. Aku adalah Daud." Goliat berkata,
Berani-beraninya kamu ada di sini. Hai, diamlah di situ. Akan kugiling tulangmu jadi debu. Kemudian Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan Daud berlari dengan kencang mendekati Goliat, dan dilemparkannya batu itu pas di kepalanya. Wer, 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 plak! Dan akhirnya Goliat terkapar dan mati. Semua orang mengira tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat, dan tidak ada yang berhasil untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat karena Daud hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk cerita saat ini. Kiranya apa yang kita dengar bersama tentang firman Tuhan ini, tentang penyertaan Tuhan di dalam peperangan Daud melawan Goliat, menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar menyertai orang yang percaya dan benar-benar takut akan Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Kak Cika, tadi kita sudah menikmati firman Tuhan. Mungkin tadi ada 2 tokoh Kak Cika yang ada di firman tadi. Apa ya tokohnya? Ada yang mungkin Daud. Oke, terus satunya lagi? Yang gede, Goliat. Oh gitu. Terus untuk Daud gimana Kak Cika? Dia menang ya? Iya, tadi. dia menang. Karena apa? Dengan bantuan siapa? Tuhan. Ya. Dengan bantuan Tuhan ternyata Daud percaya diri bisa mengalahkan Goliat. Oke. Yuk kita puji nama Tuhan. Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Mari teman-teman kita mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan. Mungkin kita landasi dulu dengan firman Tuhan Kak Cika. Kita ambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Oke, kita mau puji nama Tuhan dari PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa, tangan dilipat, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Mari Yesus, kami ucap syukur atas berkat-Mu hari ini, terutama untuk persembahan di sore hari ini. Biarlah apa yang saat ini kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan selalu Allah ajarkan kami untuk boleh berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mulai berakhir Kak Cika. Kita mau pamit juga ya kepada teman-teman semua yang ada di rumah, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat dengan selalu memberikan protokol kesehatan. Apa itu Kak Cika? Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jadi jangan lupa teman-teman yang ada di rumah juga lakukan itu. Sampai jumpa lagi di acara ibadah online yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Eya,